di sini aku akan membahas tentang dua buku yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan dan juga Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan. Pesannya ini ada memahami sekitar Hindu, Buddha, dan Islam di Asia Selatan. Nah, jadi bagian ini tuh menjelaskan tentang tanah dan masyarakat di Asia Selatan. Jadi kondisi geografi di kawasan India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan juga Maladewa. Jadi wilayah ini sangat memiliki keanekaragaman etnis dan budaya yang sangat luas. Terus yang kedua ada perkembangan kebudayaan lembah Indus. Nah, jadi salah satu peradaban tertua di dunia. Buku ini menjelaskan tentang kota-kota kuno seperti Mohenjo-daro dan Harappa, dan juga ada sistem sanitasi modern serta kehidupan sosial di masyarakatnya. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan keagamaan. Nah, disinilah pembahasannya yang muncul agama Hindu dan Buddha di India kuno. Nah, jadi bagaimana dengan ajaran-ajaran spiritual ini membentuk sistem sosial seperti kasta dan nilai-nilai moral masyarakatnya. Terus yang keempat itu ada perkembangan kerajaan Maurya dan dinasti Gupta. Nah, kerajaan Maurya ini ada sekitar di abad 321 sampai dengan 185 sebelum Masehi. Di bawah Asoka berhasil menyatukan India dan penyebaran ajaran agama Buddha. Dinasti Gupta ini dikenal sebagai masa keemasan India dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan juga seni. Terus yang kelima ada Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam. Nah, di sini menjelaskan tentang masuknya Islam melalui perdagangan dan juga penaklukan serta berdirinya Kesultanan Delhi dan Imperium Mughal yang membawa perpaduan antara budaya Islam dan India. Yang keenam itu ada dominasi bangsa Barat di Asia Selatan. Jadi buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan ini guys, ini tuh menelusuri tentang kolonialisme Inggris yang menjadikan India sebagai mutiara mahkota Imperium Inggris. Jadi diceritakan juga dampak ekonomi dan sosial dari penjajahan ini. Terus yang ketujuh ada perlawanan rakyatnya. Dari 1857 sampai dengan 1958 yang dikenal sebagai pemberontakan Sepoy, yaitu perlawanan besar pertama terhadap kekuasaan Inggris. Terus yang kedelapan ada pergerakan nasional dan kedaulatan. Nah, jadi di buku ini tuh juga menjelaskan tentang tokoh-tokoh pergerakannya. Seperti tokohnya yang pertama itu ada Mahatma Gandhi, terus ada Muhammad Ali Jinnah, dan juga Jawaharlal Nehru yang berjuang membawa kemerdekaan India dan juga Pakistan. Ini juga memberikan pemahaman geografi, politik, dan juga sosial kawasan Asia Selatan secara menyeluruh. Dijelaskan juga bahwa kawasan ini bukan hanya sekedar hanya India, tetapi kawasan ini juga negara-negara kecil yang di sekitarnya ini memiliki sejarah yang saling berhubung dengan baik dalam hal agama, perdagangan, maupun kolonialisme. Mengenal tentang sejarah India, ini membahas tentang 3 fase, yang dimana fase pertama itu ada masa kuno atau masa yang lalu, berkisar pada peradaban Sungai Indus, Weda, dan lahirnya sistem kasta. Terus yang kedua itu ada masa Madhya atau masa pertengahan di periode dinasti
Maurya, Gupta, dan juga kekuasaan Islam atau Mughal. Terus yang ketiga ada masa modern atau masa kini, mulai dari penjajahan Inggris, kemerdekaan 1947 hingga perkembangan India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia saat ini. Juga mengenal sejarah Pakistan. Jadi pada masa kuno itu wilayah Pakistan itu modern, terus merupakan bagian dari peradaban Indus dan kemudian menjadi wilayah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, guys. Terus yang kedua itu masa Madya. Nah, di dalam masa Madya ini ada masuknya Islam melalui para pedagang Arab dan berdirinya kerajaan Islam seperti Kesultanan Delhi dan juga Mughal. 3. Ada masa modern. Nah, di masa modern ini itu mereka menuju sebuah perjuangan untuk kemerdekaan yang dipimpin juga oleh Ali Jinnah dan pembentukan Pakistan pada tahun 1407. Mengenal sejarah Bangladesh pada masa kuno itu berkaitan dengan sejarah Bengal kuno dan kekuasaan dinasti Maurya serta Gupta. Terus di masa Madyanya mereka itu dalam masa perkembangan Islam di Bengal dan juga peran penting perdagangan. Dan juga pada masa modern, perang kemerdekaan 1971 ini memisahkan diri dari Pakistan dan lahirnya Bangladesh. Dari Sri Lanka itu pada masa kunonya juga itu kerajaan Anuradhaputra dan Polonnaruwa menjadi pusat agama Buddha yang awal. Terus ada dalam masa Madya, pengaruh India Selatan dan invasi kerajaan Chola. Yang ketiga ada masa modern, penjajahan Portugis, Belanda, Inggris hingga kemerdekaan 1948. Nah, dari sejarah Maladewa itu dalam masa kunonya itu pengaruh budaya India dan perdagangannya itu Laut Samudra Hindia. Terus ada masa Madyanya, masuknya Islam pada abad yang ke-12 dan terbentuknya lah kesultanan. Terus yang ketiga ada masa modern dari protektorat Inggris hingga kemerdekaan 1965 dan menjadi Republik Islam. Mengenal sejarah Nepal, di dalam masa kuno itu tempat lahirnya Siddhartha Gautama atau Buddha. Terus dalam masa Madyanya, kerajaan-kerajaan kecil di lembah Kathmandu, dan juga di masa modernnya modernisasi di bawah dinasti Shah hingga menjadi negara yang demokrasi. Dalam Bhutan itu masa kunonya itu tradisi awal masyarakat Tibet dan perkembangan agama Buddha Vajrayana, dan juga masa Madya terbentuknya pemerintahan monarki religius. Dan juga dalam masa modern Bhutan ini menjadi kerajaan konstitusional yang mempertahankan budaya tradisional dan juga dikenal sebagai negeri kebahagiaan. Nah, awal mulanya itu aku akan membahas tentang kata India. Nah, kata India itu berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata Indoi yang artinya itu bangsa yang mendiami daerah atau lembah aliran sungai Indus atau Sindhu. Nah, sementara itu orang-orang India itu ada 6 penyebutan di negeri mereka itu. Yang pertama itu ada Hindustan yang artinya negeri sungai atau Sindhu atau juga Indus. Nah, yang kedua itu mereka menyebutkannya dengan Sindhi. Maknanya itu lembah sungai Sindhu atau Indus. Yang ketiga ada Bharatawarta yang artinya tempat tinggal darah atau keturunan Bharata. Yang keempat ada Aryawarta yang maknanya negeri orang-orang Arya. Dan juga yang kelima dan keenam ada Jambudvipa yang artinya pulau yang bentuknya seperti buah jambu, dan juga subkontinen yang artinya itu makna benua Asia. Yang dimaksud dengan Asia Selatan itu adalah kawasan anak benua
subkontinen. Nah, jadi ini kawasan anak benua subkontinen dari benua Asia. Jadi kawasan subkontinen ini tuh meliputi dari 3 negara ya teman-teman. Yang pertama itu ada India, Pakistan, Bangladesh, dan juga tiga negara ini ditambahkan lah dengan Sri Lanka. Jadi Sri Lanka ini merupakan kawasan yang tunggal baik secara geografis maupun terlebih lagi secara kultural yang dahulu dikenal sebagai anak benua India secara geografis. Tadi juga kan ada aku sebutkan secara geografis kan. Nah, jadi itu ada pembagian wilayahnya. Dari secara geografis, wilayah anak benua India itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada wilayah pegunungan Himalaya yang di sebelah utara, dan juga itu merupakan salah satu rangkaian pegunungan yang terbesar di dunia ya guys. Terus juga di pegunungan ini juga itu di wilayahnya dipenuhi dengan hutan yang lebat dan rawa-rawa, dan juga memiliki iklim yang sangat bervariasi, terutama itu iklim yang bisa panas dan juga sampai yang dingin kali. Terus ada hujan saljunya juga. Terus yang kedua itu ada wilayah India yang sebelah utara. Nah, jadi di wilayah ini tuh terdapat aliran-aliran sungai besar yang terpusat pada 3 lembah. Yang pertama itu ada lembah Sungai Indus. Jadi Sungai Indus ini tuh sungai yang sangat subur dan juga menghasilkan sebuah panenan gandum, jagung, padi, dan juga aneka buah-buahan dan juga sayur-sayuran guys. Nah, jadi Sungai Indus ini juga mengalir lebih dari 3000 km. Dan juga di lembah ini terdapat 2 pusat kebudayaan kuno di India. Terutama itu ada Mohenjo-daro dan juga Harappa. Ada lembah Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga ini itu sering dijuluki dengan Gangga Mai atau juga Sungai Induk. Jadi Sungai Gangga ini merupakan sungai yang suci bagi berjuta-juta umat Hindu guys. Dan juga airnya juga ini untuk membersihkan jiwa-jiwa dari segala dosa dan juga dapat menyembuhkan badan kita itu dari segala penyakitnya. Nah, lembah Sungai Gangga ini juga termasuk ya dengan yang sungainya itu termasuk di samping yang subur juga merupakan pusat agama Hindu, Buddha, Jainisme, dan juga kota suci agama Hindu ini seperti Benares dan Allahabad ini terletak di dekat Sungai Gangga. Nah, jadi panjang sungai ini tuh sekitar 2575 km guys. Terus ada lembah Sungai Brahmaputra. Nah, Sungai Brahmaputra ini terletak di wilayah Bangladesh. Jadi Sungai Brahmaputra ini guys itu dia bersatulah dengan Sungai Gangga yang membentuk delta rawa yang sangat-sangat amat luas. Nah, delta tersebut juga itu termasuklah sangat-sangat subur dan juga merupakan lumbung padi bagi wilayah Bangladesh. Namun karena letak deltanya itu juga rendah, maka sering terlanda banjir, bandang, dan juga tiupan angin topan dari Teluk Benggala. Yang ketiga itu ada dataran tinggi Deccan. Wilayah ini tuh terbentang dari tengah-tengah India atau pegunungan Vindhya ke selatan menuju pantai dan dibatasi oleh dua sistem pegunungan. Di sisi barat dan timurnya yaitu pegunungan Ghat Barat dan juga Ghat Timur. Jadi wilayah ini juga selain bergunung-gunung, wilayah ini juga dipenuhi oleh jurang-jurang dan juga memiliki hutan yang lebat. Terus yang keempat ada wilayah sempit antara pegunungan Ghat Barat dan Ghat Timur hingga menuju pantai. Jadi wilayah ini itu relatif sangat-sangat subur dikarenakan memperoleh curah hujan yang cukup tinggi pada setiap tahunnya guys. Terus juga wilayah ini dikenal pula dengan wilayah Tamil, penduduk anak benua India. Nah, jadi penduduk anak benua India itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada bangsa India yang terdapat di sebelah utara, ada bangsa India yang terdapat di sebelah selatan, ada bangsa India yang hidup di pegunungan atau hutan di wilayah India di bagian tengah, dan yang terakhir itu ada bangsa India yang bertipe Mongol. Nah, jadi apa sih itu bangsa India yang terdapat di sebelah utara? Jadi guys, mereka itu adalah mayoritas orang-orang Hindu yang di kasta atas, dan juga ciri-ciri fisik mereka itu yang menonjol adalah kulit jernih atau putihnya mereka, terus ada hidung mancungnya, tubuh bervariasi antara tinggi, atau yang ini juga disebut tipe leptosom, dan juga ada yang pendek yang disebut juga dengan tipe Pishness. Dan juga bahasa mereka menggunakan bahasa Sanskerta yang termasuk rumpun bahasa Arya atau Indo-Eropa. Terus yang kedua ini bangsa India yang terdapat di sebelah selatan. Nah, jadi ciri-ciri fisik mereka ini, tubuh mereka itu lebih kecil dan juga lebih pendek, kulit hitam, dan bahasa yang dipakai mereka itu adalah bahasa Tamil, Telugu, Kanares, dan Malayalam yang termasuk rumpun bahasa Dravida. Terus yang ketiga ada bangsa India yang hidup di pegunungan atau di wilayah India bagian tengah. Jadi ciri-ciri fisik mereka ini tuh berkulit hitam, hidung pesek, dan juga bertubuh pendek. Sering juga disebut anasah atau tidak berhidung. Bahasa yang digunakan mereka juga termasuk bahasa rumpun atau Austrik, sebagaimana dipakai di Indochina. Misalnya mereka juga termasuk kayak orang-orang Kol,
Bhil, dan Munda. Terus yang terakhir ada bangsa India yang bertipe kulit Mongol. Jadi ini ciri-ciri fisiknya itu berkulit kuning atau agak coklat dan hidungnya itu cukup mancung dan juga mempunyai pipi yang halus. Mereka berdiam di Assam, Nepal, Punjab, dan Kashmir. Itu juga salah satu contoh suku bangsa Gurkha yang menetap di Nepal. Di kawasan anak benua India itu mempunyai perbendaharaan bahasa yang banyak, lebih dari 250 dan juga sekitar 550 dialek mereka. Tapi guys, di India itu cuma mengakui 13 bahasa. Yang pertama itu yang mereka akui itu adalah bahasa Hindi yang memang resmi dari India. Yang kedua itu ada bahasa Gujarati. Terus yang ketiga ada Bengali yang bahasa resmi dari Bangladesh. Yang keempat itu ada Marathi, yang kelima ada Assami, yang keenam ada Oriya, yang ketujuh ada Sindhi, yang kedelapan adalah Punjabi. Juga pembahasan tentang kebudayaan Arya pada masa Weda. Jadi pada bab ini tuh dibahas tentang masuknya bangsa Arya ke wilayah India dan juga lahirnya kebudayaan Weda. Jadi periode Weda pada masa di mana ajaran-ajaran agama Hindu mulai terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan periode agama Buddha saat ajaran Siddhartha Gautama menyebar luas dan mempengaruhi budaya India. Dan juga pada bab itu mencakup tentang periode sesudah Buddha ketika terjadi perkembangan pemikiran keagamaan dan sosial baru di India. Terus ada bab yang kelima, itu membahas tentang kerajaan Magadha dan juga hubungan dengan dunia barat. Nah, jadi di bab ini tuh berfokus pada kerajaan-kerajaan besar di India bagian utara, terutama itu di bagian kerajaan Magadha yang menjadi pusat penyebaran agama Buddha, dan juga di situ dijelaskan tentang dinasti-dinasti besar seperti di Sisunaga, Nanda, Maurya, Suga, dan Kanwa. Dan juga ada salah satu tokoh penting yang dibahas itu adalah Raja Asoka yang dikenal karena dia menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh Asia. Nah, terus yang bab ke-6 itu ada tentang dinasti Kusana dan hubungan dengan barat. Nah, di bab ini menggambarkan pada masa di mana pengaruh budaya Yunani dan Romawi mulai terasa lah di India akibat adanya jalur perdagangan. Nah, dinasti Kusana ini juga memiliki dengan rajanya yang Kaniska yang menjadi jembatan penting antara dunia timur dan juga dunia barat. Terus kebudayaan pada masa ini juga berkembang sangat pesat terutama dalam seni patungnya mereka dan juga agama Buddha Mahayana. Dan ada integrasi di bawah dinasti Gupta dan Harsa. Nah, ini tuh menceritakan tentang kejayaan India klasik di bawah dinasti Gupta dan Raja Harsa Vardhana. Nah, periode ini sering juga disebut sebagai zaman keemasan India karena berkembangnya ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan juga sastra. Jadi catatan perjalanan musafir Cina Xuanzang juga menjadi sumber penting yang menjelaskan kondisi India pada masa itu. Terus ada juga membahas tentang kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan. Jadi di bagian ini juga kerajaan-kerajaan besar di India Selatan seperti Pallava, Chalukya, dan juga Chola, masing-masing kerajaan ini memiliki keunggulan dalam bidang seninya, arsitekturnya, kuil, dan juga perdagangan maritim yang sangat-sangat luas ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Dan ada juga proses islamisasi anak benua India. Nah, jadi masuknya Islam ke India itu masuk dalam jalur perdagangan dan juga penaklukan militer yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Dan juga dalam bukunya itu memiliki strategi takwa baik dengan cara damai maupun perang, serta pengaruh besar Islam terhadap masyarakat India mulai dari pemerintahan budaya hingga arsitektur. Selanjutnya ada juga Sultan Delhi. Nah, ini menguraikan tentang sejarah Kesultanan Delhi yang menjadi kekuatan Islam terbesar di India sebelum era Mughal. Dibahas secara rinci, ada 5 dinasti utamanya, yaitu ada dinasti Mamluk atau Budak, ada dinasti Khilji, ada dinasti Tughlaq, ada dinasti Syahid, dan juga dinasti Lodi. Mereka ini sama-sama berhasil menguasai sebagian besar wilayah India Utara, dan juga mereka ini meletakkan dasar penyatuan politik yang ada di India di dalam bab itu. Terus ada juga integrasi di bawah Imperium atau Mughal. Nah, jadi pada bab yang ke-11 ini tuh menggambarkan puncak kejayaan Islam di India melalui kekaisaran Mughal, mulai dari pendiriannya Jairuddin Babur, kemudian Humayun, Akbar yang Agung, Jahangir, Shah Jahan, hingga Aurangzeb. Nah, jadi pada masa ini tuh, ini masanya di masa seni, arsitektur, dan administrasi pemerintahan berkembang pesat. Taj Mahal menjadi simbol keagungan budaya Mughal. Namun pada akhir bab itu dijelaskan juga dengan kemunduran disintegrasi Imperium Mughal. Atau bahasa resini Pakistan, yang ke-10 ada Tamil, yang ke-11 ada Telugu, yang ke-12 ada Kannada, dan juga yang terakhir yang mereka akui adalah Malayalam.